Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah pantengin cerita ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin sampai sejauh ini. Dan yang dukung aku terus, mungkin kalian lagi nunggu ya untuk part selanjutnya. Nah, gue lanjutin lagi ya ceritanya. Malah mendatangkan malapetaka untuk gue dan keluarga gue. Sebelumnya gue nunjukin belalang yang sebesar kepalan tangan sama anak-anak. Dan anak-anak buru-buru buat nangkap belalang itu. Namun belalang itu melompat lalu menghilang begitu saja. Kondisi waktu itu hari sudah gelap. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan pulang. Gue sama sekali gak mikir untuk apa yang terjadi selanjutnya. Sampai di rumah gue mandi, sholat maghrib, kemudian pergi ngaji. Gue ngaji di sebuah surah dekat rumah. Gak ada hal istimewa yang terjadi. Sampai setelah mengaji, temen gue, sebut aja namanya Endah, menghampiri gue. Endah itu cowok, tetangga sekaligus teman ngaji gue. Dia jarang ikut anak-anak desa untuk main bola atau sekedar main-main bareng. Gue gak tahu alasannya apa. Tapi semua anak tahu kalau Endah itu anaknya aneh. Aneh di sini maksudnya dia gak kayak anak biasa. Dia lebih suka menyendiri. Beberapa anak nyebar rumor Endah bisa lihat hal-hal yang begituan. Gue sendiri kalau mandang dia ya biasa aja. Karena dulu waktu TK, gue sering berantem sama dia. Tapi soal dia bisa lihat atau enggak, ya gue gak percaya. Sampai dia tanya sesuatu yang ganjil sama gue. Kejadiannya waktu itu gue mau pulang. Endah manggil gue. Kami berdua masih di dalam surah. Hal yang dia tanyain bikin gue gak ngerti maksudnya. Siapa yang ikuti kamu? Gue yang bingung, otomatis balik nanya. Maksudmu? Endah berdiri di dekat jendela kaca surah, memandang lurus ke pohon pisang. Surah di tempat gue memang dibangun di samping kebun pisang. Tanah surah dibangun di atas tanah wakaf. Pemiliknya adalah kakeknya Endah, termaksud kebun pisangnya. Endah masih memandang pohon pisang. Ada anak kecil ngikutin kamu dari tadi, kata Endah. Gue merinding mendengarnya. Gue ikut-ikut memandang kebun pisang. Tapi gue gak lihat apa-apa selain pohon pisang dan lahan gelap gulita. Bohong kamu, kataku. Endah sekarang ganti memandang gue, wajahnya masih serius. Kalau aku jadi kamu, aku gak mau pulang. Kayaknya anak itu nungguin kamu. Gue udah gak tahu lagi cara ngerespon si Endah. Tapi jujur, gue juga ngerasain hal yang sama. Entah Allah maha mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan. Karena sekoyong-koyong, tiba-tiba bapak datang jemput gue di surah. Katanya perasaannya gak enak. Padahal azan Isya belum loh. Gue sempat ngelirik ke Endah yang masih ngeliat pohon pisang. Malam itu gue gak bisa tidur. Badan rasanya panas sekali. Tapi gue gak tahu kenapa waktu itu gue tidur masih bareng nyokap sama bapak satu ranjang. Tapi bapak ada urusan jaga pos ronda, jadi cuman tidur sama nyokap. Nyokap kayaknya udah tidur pules di samping gue. Sampai jam 1 dini hari gue masih gak bisa tidur. Seolah ada perasaan yang gak enak sekali. Tapi gue maksa buat merem. Mungkin dengan begitu gue bisa tidur. Ternyata gak berhasil. Gue masih terjaga meski kondisi mata terpejam. Semakin lama semakin gak nyaman. Gue akhirnya membuka mata. Betapa kagetnya gue. Waktu membuka mata, di atas perut gue ada anak kecil botak. Tubuhnya seukuran tubuh gue, duduk dan melotot ke arah gue. Tapi dia gak ngomong apa-apa. Badan gue gak bisa gue gerakin. Nafas tersenggal. Karena gue ketakutan, gue refleks nyolek nyokap di samping gue. Bu, bangun bu, kata gue. Nyokap akhirnya bangun dengan enggan. Tapi begitu melihat gue yang gak beres, nyokap langsung tanya dengan wajah khawatir. Ada apa nak? Gak tahu apa yang terjadi, bibir gue kayak berat buat ngomong. Nyokap semakin bingung. Begitu beliau nyentuh kepala gue yang panas, nyokap jadi semakin panik. Gue akhirnya bisa melawan rasa takut gue dan coba ngomong kalau sekarang ada makhluk yang duduk di atas perut gue. Posisi gue tidur menghadap atas. Tapi alih-alih gue ngomong, gue malah ngomong, Bu, bacakan Al-Fatihah, bacakan bu. Dengar gue ngomong gitu, nyokap akhirnya pergi. Beliau kembali sama bapak yang wajahnya gak kalah panik. Bapak yang lihat kondisi gue akhirnya inisiatif manggil orang pintar yang kebetulan tetangga gue. Nyokap akhirnya baca ayat kursi sambil ngusap tangan gue. Sementara gue masih dipelototin sama makhluk itu.
Dia sama sekali gak bergerak sedikit pun. Bapak kembali sama seseorang namanya Mbah Narno. Beliau adalah tetua dan juga orang pintar yang buka praktek pengobatan alternatif. Tepat ketika Mbah Narno datang, anak kecil itu langsung melotot sama beliau. Tapi hanya ditanggapin santai, sembari Mbah Narno mendekati gue. Beliau duduk kemudian tanya sama gue. "Hari ini kamu ngapain aja sih, Nak?" Gue masih diam, bingung. Mbah Narno minta segelas air putih, lalu beliau mendoai air itu. Gue yang masih rebahan dipaksa minum dengan posisi tidur. Oke teman-teman, mungkin sampai ini dulu ya ceritanya. Mungkin aku lanjutin besok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.